Halo, semangat pagi semuanya. Pemrograman absolut. Apa itu? Pemrograman absolut adalah suatu metode pemrograman di mana titik referensinya tetap, yaitu satu titik dijadikan titik referensi untuk mencapai tujuan yang dituju. Jadi, pada pemrograman yang menggunakan prinsip absolut, dalam satu siklus kerja, titik nol benda kerja adalah tetap, di mana jika di kanan 0 adalah bernilai positif, dan di kiri 0 adalah bernilai negatif. Pemrograman absolut dapat diaktifkan dengan kode perintah G92. Nah, selanjutnya yang kita akan pelajari adalah contoh-contoh pemrograman absolut pada mesin CNC bubut. Namun, sebelum masuk ke contoh, perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah nilai X adalah sama dengan diameter benda kerja, sehingga X selalu bernilai positif. Karena apabila nilai X negatif, maka benda kerja diameternya sudah hilang atau termakan habis oleh bahan. Bisa dilihat pada gambar ini bahwasanya titik nol benda kerja berada pada tengah-tengah dari benda kerja, sehingga nilai X jika diinput negatif, maka bahan akan bablas ke depan sini menyayat habis dari benda kerja tersebut. Namun, pada beberapa kondisi, misal dalam pembutuhan facing, pembutuhan muka, nilai X ini dapat sampai min 2 karena tujuan dari facing adalah meratakan dari permukaan ini. Selanjutnya adalah nilai Z. Untuk input nilai Z tergantung dari setting yang kita lakukan. Jika kita menyeting titik 0 pada ujung bagian depan benda kerja seperti ini, maka input pemakanan Z akan selalu bernilai negatif karena akan berjalan ke kiri. Sebaliknya, jika kita menyeting benda kerja atau titik 0 benda kerja pada bagian belakang atau pangkal dari benda kerja, maka input nilai Z akan selalu bernilai positif karena pemakanan akan berada pada samping atau sisi kanan dari benda kerja, dari titik 0, seperti itu. Mungkin untuk pemrograman absolut, hal yang paling perlu ditekankan adalah dua hal ini. Selanjutnya adalah jika kita menginputkan program sama dengan baris atasnya itu tidak perlu ditulis lagi seperti itu. Dan ini adalah perintah-perintah umum yang digunakan pada permesinan CNC bubut. Yang pertama ada M03 itu perintah untuk memutar benda kerja searah jarum jam seperti itu. Searah jarum jam ini dilihat dari kepala mesin, bukan dari apa yang karena kalau dilihat dari operator itu kelihatannya berputar berlawanan arah, tapi jika dilihat dari kepala mesinnya itu searah jarum jam seperti itu. Dan M05 itu untuk menghentikan putaran mesin. Ini pasangan dari M03. Untuk M03 ini berada di awal program, M05 ini di akhir program. M08 dan M09 ini juga M08 untuk menghidupkan coolant atau bromus, M09 nya di akhir untuk mematikannya. Kemudian ada M30 ini untuk menutup program atau bagian paling akhir dari program. Dan ini ada perintah T. T ini untuk mengaktifkan tool berapa yang akan kita aktifkan seperti itu. Dan S adalah putaran spindle. Kita bisa mengatur putaran spindle dengan memasukkan perintah S berapa, misal S200 seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh. Ini ada bahan terbuat dari aluminium dengan diameter 62 mm dan panjang 200 mm.
cutting speednya 90 meter per menit, sehingga N-nya 500 rpm. Ini N-nya teman-teman tentu sudah bisa ngitung ya, dengan N adalah sama dengan 1000 cs per PD seperti itu. Nah, ini bahan ini digunakan untuk mengerjakan benda kerja yang ini. Bisa dilihat titik nol benda kerja disetting pada ujung depan dari benda kerja, sehingga nanti Z-nya pasti bernilai negatif seperti itu, karena kan dia bekerja di area kiri dari titik nol. Langsung saja kita masuk ke programnya ya. Pada bagian program ini terdiri dari 3 bagian: pembuka, isi, dan penutup. Yang pertama kita langsung masuk ke bagian pembuka, itu ada G92, itu mengaktifkan referensi program absolut. Tetapi untuk perintah G92 ini sebenarnya tidak mutlak selalu G92, karena ada beberapa mesin yang memiliki kode perintah yang berbeda. Misal ada yang untuk mengaktifkan program absolut itu G90, sehingga untuk ini tergantung dari mesin atau pengoperasian yang digunakan. Selanjutnya adalah M03, S500, M08. M03 untuk mengaktifkan putaran spindle atau untuk memutar spindle. S500 ini kecepatan putaran dari spindle. M08 menyalakan coolant. Selanjutnya adalah T0101, itu mengaktifkan pahat 01 dengan referensi settingan parameter pada nomor 01 juga, karena benda bisa untuk T01 terus kemudian setting parameternya pada nomor berapa itu bisa, tetapi untuk memudahkan biasanya digunakan T01 dan 01, sehingga T01 disetting pada parameter 1 seperti itu. Dan ya, kita masuk ke isi program, itu ada G00 X66 Z3. G00 X6 Z3 ini adalah semacam gerakan pendekatan seperti itu. Bisa dilihat di sini G00 X66 Z3 itu jika dilihat seperti garis yang warna kuning ini. Awalnya pahat masih jauh, kemudian dimasukkan kode perintah itu untuk mendekatkan. Tadi kan materialnya itu 62 dan titik 0 itu ada di depan, sehingga itu berada di sudah mendekati tapi masih belum nempel dengan benda kerja. Yang selanjutnya adalah ini dulu. G00 itu gerakan pahat lurus dengan kecepatan maksimal, sehingga di perintah G00 ini hanya digunakan untuk pada saat pahat bergerak tanpa menyentuh benda kerja, karena jika digunakan untuk menyentuh benda kerja pasti ambrol atau hancur betulnya. Ini tidak boleh digunakan pada untuk menyentuh benda kerja, hanya untuk mempercepat saat mendekatkan pahat dengan benda kerja seperti itu. X66 itu menempatkan posisi pahat pada posisi diameter 66. Nah, ini kan 66 kira-kira di sini ya. Selanjutnya adalah Z3. Z3 itu menempatkan posisi pahat di samping 3 mm di samping kanan titik 0. Nah, kan titik 0 di sini, berarti Z3 di sini. Selanjutnya ada G01 X60 Z1. Ini gerakan untuk persiapan dari pemakanan. G01 itu gerak lurus dengan kecepatan yang ditentukan. Bagaimana menentukan kecepatannya? Menentukan kecepatan dari G01 ini kemudian diinputkan ini F75. F75 itu kecepatan potongnya. Dengan F ini feeding atau kecepatan potongnya, 75 ini kan nilainya yang diinputkan,
sehingga 75 mm per menit seperti itu. Untuk mendekat kan tadi dari Z-nya X66 ke X60 ini sudah persiapan makan, udah kena di benda kerja, tapi Z-nya masih satu sehingga masih aman, belum makan tapi udah persiapan. Ketika Z-nya dibuat digeser dia udah makan. Ini seperti, nah ini kayak persiapan di garis hijau ini, habis kuning terus ini kuning jalan cepet, hijau ini udah pelan-pelan. Terus kemudian yang selanjutnya adalah G01 Z-200. Pahat menyayat ke arah kiri sepanjang 200 mm. Kenapa minus 200? Karena titik referensi nolnya berada pada di depan, sehingga pada saat menyayat benda kerja pasti nilainya minus. Ini minus 200 karena disesuaikan dengan panjangnya ini. Untuk aktualnya nanti misal ini panjangnya cuma 200, berarti pengerjaannya harus bolak-balik, tidak boleh langsung 200 karena ada bagian yang tercekam seperti itu. Ini garis merah ini ya, udah yang merah pertama ini di 00. Tadi kan udah X60 terus dibuat X6 digeser lagi di 01 Z-200 sehingga berjalan ke arah kiri pada diameter 60 ke arah minus 200. Nah, minus 200 nya sampai di sini. Ini kan panjangnya, jaraknya dari titik 0 ke ini 200 mm seperti itu. Selanjutnya X64, kenapa kok naik seperti itu? Kan tadi udah X60 terus jadi X64 lagi. Nah, setelah X60 kan di sini sampai X60 tadi kan terakhir Z200 itu dinaik, kemudian X64 malah itu dimundurkan untuk persiapan gerak balik ke awalan makan sini lagi. Jadi X64 ini pahatnya mundur sedikit, terus habis itu Z1 lagi dengan G00. Nah, fungsi X64 ini buat ngamanin aja, G00 nya kan gerakannya bakal cepet sehingga dimundurin dulu, habis itu digeser ke kanan titik 0 lagi di 1 mm sebelah kanan dari titik 0 untuk persiapan makan yang selanjutnya. Setelah Z sampai Z1 tinggal dimajuin lagi ini kan, terus dimajuin lagi X-nya jadi 56. Terus kemudian ini dimakanin lagi ke Z150. Jadi tadi setelah mundur terus balik sini cepet, terus maju lagi cepet ke X56, terus geser lagi ke Z minus ini aja ya, ke Z minus 150. Nah itu kenapa cuma Z-nya minusnya cuma 150? Karena ini yang paling besar ini diameternya 60 dan kita sudah mencapai X56. Kalau di12 kan nanti overcut kan, jadi Z-nya cuma sampai diameter yang ini, kita menuju ke diameter 50 ini, yang panjangnya adalah 150 dari titik referensi atau titik 0 ini. Terus kemudian ini kan siklus, kalau udah gini cuman siklus berulang, udah makan terus dimundurin, geser samping lagi ini Z1 ini, terus maju lagi, makan lagi sampai diameter yang dikehendaki yaitu X50. Udah X50 kembali lagi baru buat ke yang tingkatan ketiga ini X40 itu sama, cuman yang diubah nanti kan Z-nya. Dari Z-nya awalnya 200 untuk diameter yang 60, terus diameter yang 50 itu ada 150, Z-nya dari jaraknya dari titik 0. Kemudian
yang diameter 40 ini dari titik 0 dan jaraknya Z-nya 50. Itu siklus berulang, jadi pemakanannya itu yang garis merah ini sampai ke, nah ini Z40 X40, kemudian Z-nya bergeser sampai Z50. Yang perlu diperhatikan ini ya, ketika kita input dari G00 kemudian bawahnya G01 itu harus selalu diikuti dengan F, karena jika tidak nanti G01 nya bablas juga, itu kecepatannya kencang, nanti kan jadi nabrak seperti itu. Nah, setelah ini jadi ke X40 udah bentuk jadi kan sampai X40, kemudian Z50, terus ini dinaikin lagi, digeser Z1 kayak tadi, dikembalikan ke awalan makan. Tapi karena udah jadi setelah di awalan makan, maka tinggal digeser menjauh biar aman seperti itu. Ini ada garis biru, ini garis gesernya ini adalah program yang ini. Ini ada X150, ini kan jauh kan, ini cuma 40, terus X150 kan pasti di sini sekitar sini. Dan Z-nya ini 200, dan Z0 di sini kan 200, maka ditarik mundur jauh. Itu ini untuk mengamankan benda kerja setelah proses pembuatan. Yang terakhir ada program penutup program, itu ada M09. Setelah jauh kan ini tapi masih muter, bulan masih nyala, sehingga bulan dimatikan, kemudian putaran dimatikan. Habis itu baru M30 atau penutup program. Contoh yang pertama seperti itu. Selanjutnya adalah contoh yang kedua. Yang perlu diperhatikan sama dengan X, Z, ini yang perlu paling ditekankan pada pemrograman absolut. Untuk nilai Z, F, S, dan lain-lain sama, masih sama. Bahkan di pemrograman inkremental pun untuk kode-kode ini dari M05, M08, M09, M30, T, S, dan F itu sama. Nah, ini yang kedua ini contohnya sama, hampir mirip seperti ini. Tapi ini ada perbedaan di diameternya sedikit. Tadi diameter 62, sekarang diameter 52. Sehingga RPM-nya pun akan berubah, akan lebih cepat tentunya, karena semakin kecil benda kerja kan RPM-nya semakin naik seperti itu. Nah, ini gambar kerjanya. Nah, ini yang membedakan tadi contoh pertama itu setting titik 0 di ujung atau di depan benda kerja, ini kita setting titik 0 di belakang benda kerja. Nah, ini untuk yang kedua. Nah, ini untuk gambar kerja yang kedua. Ini gambaran programnya tadi sama, ini G92 itu mengaktifkan referensi absolut. Perlu diingat kembali, tergantung dari jenis controller atau mesin yang digunakan, karena akan ada sedikit perbedaan ketika kita menggunakan mesin yang berbeda seperti itu. Kemudian untuk M03 ini sama, M03 S nya tadi seperti 548 karena diameternya sudah beda. M8 ini juga selalu harus diaktifkan karena pulang. Kemudian T0101 mengaktifkan paha. Nah, ini ada mulai gerakan pendekatan, itu garis kuning ya, garis kuning bisa dilihat. G00 tadi dengan kecepatan maksimal ya. Terus X56 kan ini tadi X nya 52, dibuat 56 biar aman dulu. Kemudian Z nya ini yang paling membedakan,
antara setting depan dengan setting belakang ada ini 203, tadi 3 karena apa, untuk tadi settingnya itu di depan, sehingga di samping kanan benda kerja 3 mili itu adalah X3, tetapi karena ini settingnya di belakang dengan panjang benda kerja 200, jadi jarak dari titik 0 ke ujung benda kerja ini udah 200. Kita mau memposisikan pahat pada 3 mili di samping kanan dari benda kerja, maka 200 ditambah dengan 3, sehingga gerakan pendekatan yang pertama adalah 203. Seperti itu. Kalau tadi yang pas kita setting 0 di ujung tadi, kita menempatkan benda kerja 3 mili di samping kanan benda, kita ingin menempatkan pahat di 3 mili samping kanan benda kerja itu tinggal ya 3, tapi karena kita setting titik 0 di belakang, kita hitung dulu panjangnya ke ujung itu berapa, ya 200, baru ditambahkan lagi kita 3 mili untuk titik amannya tadi itu. Untuk X nya masih sama, karena X di pemrograman absolut adalah diameter dari benda kerja atau diameter dari yang ingin kita makankan, seperti itu. Nah, ini terus kemudian ini yang garis hijau gerakan mendekati persiapan pemakanan. Di 01 X nya 50 dulu, udah makan tadi kan materialnya 52, ini X50 udah mulai makan, Z nya 201, tadi 203, ini jadi lebih mendekat lagi ke ujung benda kerja. Ini kan jarak dari, kembali lagi ya tadi, jarak dari titik 0 ke ujung benda kerja itu 200 mm, dan jika 201 berarti dia ada di kanannya 1 mili dari benda kerja tersebut. Nah, kemudian ini lagi Gen 1 Z0, tadi kan pahat ini diameter 52 awal bendanya, di sini sudah ditempatkan di X50 di program sebelumnya, tapi Z-nya masih 201 Z-nya. Kemudian diprogramkan G01 Z1 Z0. Nah, dia berjalannya ke Z0. Z0 itu berada di sini, sehingga tadi X50 udah di sini, kan X50 dia 201 ke Z0, berarti dia berjalan lurus pada diameter X50 dengan ke arah menuju Z0. Nah, nanti dia berhenti di sini pada program ini. Z0 ini dia berhenti di sini. Dan sama seperti yang tadi program yang sebelumnya, setelah sampai di sini dia ditarik mundur dulu dikit. Jadi X54 ini buat pengaman, siap-siap narik ke balik ke sini tadi. X54 terus Z-nya 201 lagi di kanan 1 mili, kanan ujung dari depan benda kerja, posisi aman di sini 201, terus dimajuin lagi X46, kemudian geser X46 kan, ini di X46 ini masih di Z201, sehingga posisi masih di sini, tapi udah ini persiapan makan juga kan, udah persiapan makan. Terus makan ya ini di 01 ya 70, 70. Jadi ketika setting referensi di belakang, maka yang kita tuju adalah ini kan jarak ini dari jarak ini stepan yang ini ke titik 0 adalah 70, jadi Z nya sampai 70, 46 jadi 70, dia berjalan nah sampai sini. Habis itu ditarik lagi ke atas X50 kan, ditarik ke belakang, terus kemudian bawahnya lagi ini ya 201 lagi, balik lagi sini, terus maju lagi X42. Ini kayak tadi, ini berulang terus sampai stepan ini jadi yang
depan diameter 40, jarak 150, ini diameter 40, terus kemudian dimakankan sampai 150 yang ini. Kemudian sampai yang terakhir ini juga X30, ini X30 dengan Z-nya jarak 175. Jadi yang paling membedakan dari setting absolut depan dan belakang itu ya tadi seperti yang disebut pada penjelasan yang ini, input nilai Z itu sangat tergantung pada setting yang kita lakukan seperti itu. Jika kita menyeting di belakang, maka area kerja dari bendaan pahat itu akan bernilai positif. Tapi jika kita setting pahat di depan, nah maka area kerja pada pahat akan berada pada area negatif seperti itu, teman-teman. Mungkin sedikit penjelasan dari saya cukup seperti itu dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.